الحمد لله الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعد الممسكين به وينهون الفساد مكانا حيا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن دنيا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الذات والسر ساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan kualitas iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi, yakni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi semua larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah zahiran wa batinan, sehingga pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah untuk menuju rumah Allah, yakni menjalankan aktivitas fardu kita salat Jumat secara berjamaah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di akhirat kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk sendiri dalam keadaan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akibat tangisan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah serta bersedu-sedu nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akibat tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai aras menggoncangkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu
Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar akan tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa sebab gerangan yang menyebabkan kekasihnya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis sampai menggoncangkan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, turunlah dan temui kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampaikan salamku dan tanyakan apa sebab gerangan yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis pada saat itu." Kenapa bukan Allah langsung menanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu kenapa mesti malaikat Jibril alaihi salatu wasallam yang Allah suruh untuk menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa hakikatnya hadirin? Allah hendak memberitahu kepada malaikat Jibril dan seluruh para malaikat Allah dan seluruh jin dan manusia, bahkan seluruh makhluk yang lainnya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah malaikat Jibril alaihi salatu wasallam hadirin menemui Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Habibullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanmu, mengirim salam kepadamu dan menanyakan apa gerangan yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, "Wahai Jibril, yang menyebabkan saya menangis adalah saya teringat ucapan terakhir saudaraku Isa ibnu Maryam, atau kita kenal Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada dalam Quran surah Al-Maidah ayat 118 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim." Yang artinya hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menyiksa mereka duhai Allah, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu wahai Allah. Dan jika engkau mengampuni mereka wahai Allah, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, "Wahai Jibril, dengan ucapan Isa ibnu Maryam ini menandakan bahwa Nabi Isa berlepas tangan terhadap urusan umatnya dan tidak mau bertanggung jawab lagi. Semua urusan-urusan umatnya telah diserahkan secara bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah Allah Subhanahu wa taala mau menyiksa atau mengampuni? Itu haknya Allah Subhanahu wa taala." Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengatakan lagi kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, "Wahai Jibril, tapi saya wahai Jibril, sesungguhnya saya tidak mau berpisah dengan umatku di dunia ini kalau tidak ada jaminan keselamatan buat umatku dari Allah Subhanahu wa taala." Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka atas jawaban Nabi Muhammad tersebut, akhirnya malaikat Jibril kembali melapor kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pertemuannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka padahal Allah lebih mengetahui tentang kejadian tersebut.
Karena Allah Maha Sami'ul Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah likulli syai'in qadir, Allah Maha atas segala sesuatu, Allah yang paling maha segala-galanya atas segala sesuatu. Maka kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wassalam diperintahkan turun kembali membawa satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Ad-Duha. Maka setelah Jibril selesai membaca surah Ad-Duha tersebut, kemudian Jibril mengulang-ulang membaca surah Ad-Duha di ayat yang kelima, yang berbunyi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Diulangi lagi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sampai 5 kali malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mengulang daripada bacaan surah Ad-Duha ayat kelima tersebut, yang artinya dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu wahai Muhammad sehingga engkau menjadi puas. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar Jibril mengulang-ulang ayat tersebut, maka Nabi Muhammad kembali menangis dan tersungkur sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, wallahi ya Jibril, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la arda wa wahidun min ummati yudhibu finnar. Kata Rasulullah, wahai Jibril, demi Allah dan demi jawaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam genggaman tangannya, genggaman kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan pernah ridho, saya tidak akan pernah senang, dan saya tidak akan pernah gembira apapun yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadaku kalau nanti di akhirat, kalau nanti di yaumil akhirah, kalau nanti di yaumil akhirah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih ada umatku yang disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang disiksa di neraka Jahannam oleh Allah Subhanahu wa taala, walau cuma satu orang. Aku tidak ridho wahai Jibril, aku tidak akan pernah senang, dan aku tidak akan pernah gembira kalau ada satu di antara umatku yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan mereka. Maka aku bersujud kepada Allah dan aku bersyukur kepada Allah. Engkau datang wahai Jibril membawakan kabar gembira dengan firman Allah surah Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu wahai Muhammad pasti akan memberikan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk kecintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. 1400 tahun yang lalu Rasulullah memikirkan kita umatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat, Rasulullah masih memikirkan kita umatnya dengan mengucapkan ummati, umatku. As-salat, solat, dan solat. Itulah Nabi Muhammad fi akhir hayat. Di akhir hayat hidup Nabi Muhammad masih memikirkan umatnya. Lain dengan orang-orang yang lain sekitarnya. Mereka mungkin hanya ingat dengan hidup di dunia, tapi ketika mereka sudah senang, mereka melupakan kita. Tapi Nabi Muhammad susah dan senang. Nabi Muhammad memikirkan kita selaku umatnya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingin, tidak ridha, dan tidak akan gembira
kalau ada satupun umatnya yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi akan bersujud kepada Allah, meminta ampunkan umatnya. Bahkan dalam satu riwayat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad terakhir masuk ke dalam surganya Allah sebelum umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ingin umatnya gembira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin umatnya senang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali jalan yang telah diikuti, jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga di penghujung Rabiul Awal ini, maka mari senantiasa kita memperbanyak untuk bersolawat kepada Rasulullah. Bayangkan wajah kita, bayangkan wajah kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan maksiat. Bayangkan bahwasanya Rasulullah akan menolongku di yaumil akhirat. Rasulullah akan memberikan aku syafaat di yaumil akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari senantiasa basahi lisan kita untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta memperbanyak amalan-amalan sunnah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan khutbah yang singkat ini menambahkan rasa mahabbah kita kepada Allah, rasa kecintaan kita kepada Allah, serta rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Dan pulang dari sini senantiasa kita basahi, memperbanyak lisan kita untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim wa li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.